I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sabitri, NIM 120101084. Perkenalkan, nama saya Mira Rizky Putri, NIM 120101092. Di sini kami akan melakukan podcast berbincang-bincang tentang kompetensi profesional. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa saksikan berikut ini cekidot. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mira Rizky Putri. Kali ini di podcast saya membahas tentang, kita akan berbincang-bincang tentang kompetensi profesional. Nah, kali ini ada bintang tamu yaitu Gary. Nah, untuk itu teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, ayah dan bunda tetap stay ya. Baik, selamat sore Pak. Sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, dengan adanya virus COVID-19 sekarang ada virus baru lagi yaitu virus Omicron. Nah, itu kan dapat menghambat proses belajar anak. Menurut Anda, bagaimana seorang guru itu melakukan kompetensi profesional tersebut? Menurut saya, pemerintah sudah menerapkan kebijakan untuk mengatasi memperhambat proses pembelajaran di masa penyebaran COVID-19 tersebut. Pola itu menuntut peran guru. Kompetensi dan keterampilan guru harus terus diperkaya. Didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong guru terus untuk belajar. Pihak terkait juga perlu mengembangkan pembelajaran yang berani tersebut agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Beban belajar peserta didik juga harus diperhitungkan, dan guru juga harus mengapresiasi pencapaian peserta didik tersebut, baik secara materi maupun waktu. Guru tidak boleh semata-mata memberikan tugas, tetapi harus memperhitungkan secara matang. Kurikulum yang fleksibel dan siap menghadapi pandemi juga dibutuhkan. Dibutuhkan kemitraan publik dan keterlibatan banyak pihak secara berkelanjutan. Kompetensi dan keterampilan guru harus terus diperkaya. Didukung oleh kebijakan sekolah. Guru itu harus kerja lebih ekstra ya, harus pada membagi waktu, dan kurikulum tersebut cukup amat fleksibel. Nah, jadi seperti ini, untuk menjadi seorang guru itu harus profesional. Nah, bagaimana sih meningkatkan profesional tersebut, dan bagaimana sih cara-cara dan strateginya? Oleh seorang guru adalah yang pertama, menguasai struktur, konsep, dan bidang mata pelajaran yang diambil. Dan yang kedua, seorang guru harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pengembangan yang diambil. Selanjutnya, yang ketiga itu seorang guru harus mengembangkan materi pembelajaran yang diambil secara kreatif. Dan yang keempat, menurut saya, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang terakhir, menurut saya, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman jangan di skip ya, karena kali ini pembahasan kita sungguh menarik, bukan? Untuk itu tetap stay ya. Jadi seperti itu Pak, menurut pengalaman saya waktu SD, ini kan banyak ya guru itu saat mengajar
bisa berkaitan dengan urusan pribadi atau dengan berhubungan dengan urusan sekolah. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Itu masih bisa dikatakan guru yang profesional atau tidak? Menurut saya, guru itu masih profesional. Karena sebelum dia meninggalkan peserta didiknya, dia sudah pasti memberikan penjelasan materi dan memberikan tugas-tugas kepada peserta didiknya. Dan dia sudah menjalankan tugas utamanya seperti mendidik, melatih, mengajarkan, dan menilai, mengevaluasi peserta didik. Guru berperan juga sebagai orang tua di sekolah. Selain di rumah, guru juga memberikan pendidikan dan menjadikan mereka manusia seutuhnya melalui teladan yang bisa dicontoh. Semangat atau dorongan untuk menjadi lebih baik selalu pada jalur kebenaran dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Oh baik, jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih ya sudah mau hadir di acara podcast saya ini, sudah meluangkan waktunya. Ini pembahasan yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman jangan lupa saksikan podcast saya berikutnya. Saya Mira Rizky Putri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sapitri. Ketemu lagi di podcast saya. Kali ini akan membahas tentang kompetensi profesional guru. Nah, untuk itu teman-teman dan abang-abang, kakak-kakak tetap stay tune ya. Lalu perkenalkan, nama bintang tamu kali ini yaitu Bang Gary. Lalu langsung saja masuk ke pertanyaannya, Bang. Anda jika guru belum bisa mengelola kelas secara kondusif, apakah dapat dikatakan profesional atau tidak? Lalu jika tidak, apakah ada cara penanggulangannya? Menurut saya, guru yang belum bisa mengelola kelasnya secara kondusif belum bisa dikatakan guru yang profesional. Karena dalam komponen-komponen profesional adalah salah satunya dapat mengolah kelas secara kondusif. Dan guru harus mampu membuat siswa nyaman saat belajar dan menguasai materi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Adapun cara penanggulangannya yaitu yang pertama menguasai landasan kependidikan, yang kedua menguasai bahan pengajaran, yang ketiga menyusun program pengajaran, yang keempat melaksanakan program pengajaran, dan yang terakhir menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Itu saja menurut saya. Anda jika guru menggunakan metode dan soal yang sama setiap tahunnya, apakah dapat dikatakan profesional? Menurut saya, ini pada pengembangan kompetensi profesional guru. Yang profesional itu adalah guru yang mampu mengembangkan program dan metode atau soal-soal. Di sini kita kan kalau mendidik menggunakan soal-soal tersebut. Yang dia gunakan dalam proses belajar mengajar, mungkin siswanya akan merasa bosan dengan metode tersebut. Namun tentunya sebagai siswa kita tidak dapat mengomentari guru kita tersebut. Guru yang profesional itu harus mampu mengembangkan soal-soal yang diajarkan di kelas sehingga guru tersebut merupakan guru yang tidak profesional. Lalu masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah seorang guru pemula bisa langsung menjadi guru profesional? Menurut saya bisa jika memenuhi dari prinsip-prinsip profesionalitas. Guru pemula bisa saja disebut guru profesional karena memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa serta idealisme untuk menjadi guru. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugasnya. Memiliki kompetensi yang diperlukan dan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan profesional dan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai potensi kerja, dan tentunya dalam menjalankan tugasnya ada jaminan hukum dan telah bergabung. Selain itu, apabila dia sudah melewati pendidikan profesi guru dan dapat pengakuan dari pemerintah seperti sertifikasi, maka bisa disebut profesional. Berakhirlah podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang yang sudah bersedia sebagai bintang tamu saya saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirlah podcast kami pada hari ini.
kami mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dari kata, ucapan, karena kesalahan datangnya dari kami sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan